Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trifitri Herianto. Saya Puspa Tindukwangi. Saya Ahmad Iwan Onandi. Kami dari PGSD 7D Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai bunga untuk siswa sekolah dasar. Mohon disimak baik-baik. Salah satu bagian yang menarik dari tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif, tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, bunga juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber makanan, minuman, penghias, bahan parfum, bahan obat, untuk keperluan budaya, dan lain-lain. Bunga memiliki dua jenis, yakni bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian tersebut adalah mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga terletak pada lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak bunga atau disebut sebagai salik. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang ketiga adalah benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan atau dikenal sebagai androecium. Benang sari umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, tangkai sari atau disebut dengan filamen, yaitu bagian dari benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua adalah kepala sari atau anter, yaitu bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Yang ketiga adalah serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Fungsi putik adalah sebagai alat kelamin betina atau dikenal sebagai gynoecium. Biasanya putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Putik umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai putik atau stilus, yaitu bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian kepala putik atau stigma, yaitu bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik bakal buah, ovarium, yaitu sebagai putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.